labels. Bagian atas labels. Diklik sekali. Di sini ada no labels. Kalau no labels berarti dia tidak ada itunya. Nama dusunnya apa di sini nggak ada. Tapi kalau kita bikin single labels, diklik sekali, maka dia akan muncul Klego. Berarti ini adalah dusun Klego. Sepanjang garis oranye ini sampai ke bawah sini, ini adalah Klego. Kalau kita matikan no labels, dia tidak akan ada labelnya. Tapi kalau kita hidupkan single label, akan muncul labelnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan dicermati dulu, saya kasih waktu 5 menit. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan langsung. Oke, ada pertanyaan?
Mungkin masih aman Kak. Nggak dengar ya Frisa. Apa itu? Mungkin sampai sini masih cukup jelas Kak. Tadi juga udah direkam layar sama Yunita. Jadi nanti kalau misalkan kurang jelas bisa mungkin dilihat lagi atau ditanyakan di grup kalau masih ada yang mau tanya. Bagus kalau udah direkam layar. Oke. Udah pusing atau masih sanggup? Ada satu materi lagi tapi beda aplikasi, Margin Maps. Dia cuma pakai di HP, nggak pakai di laptop. Kalau sanggup kita lanjut, kalau nggak sanggup kita jeda dulu lah. Nanti kan pusing, hilang semua ilmu-ilmunya. Gimana? Dijeda dulu? Kak, dilanjut aja sekalian nggak apa-apa Kak. Aman, ini masih aman. Lanjut, masih aman? Amin. Oke, kalau sudah, silahkan disingkirkan laptopnya. Kita coba yang aplikasi Android-nya. Oh iya, terakhir. Di laptop tadi, oke, di aplikasi QGIS ini, kalau kalian sudah membuka dari file yang benar tadi, yang zip, bentuknya zip, sudah kan ekstrak, sudah kan buka di QGIS, besok kalau mau ngerjakan lagi, jangan buka dari situ, tapi buka langsung ke QGIS. Kita close dulu. Jadi jangan buka dari sini ya, tapi buka langsung dari aplikasi QGIS-nya. Di QGIS desktop 3.44 diklik. Oke, di situ ada recent project. Ini ya, pemetaan kawasan bencana KKN rekognisi. Kalau kalian sudah buka di QGIS, bukanya dari sini lagi. Kalau buka dari yang tadi, yang awal, khawatir nanti datanya hilang. Jadi buka dari aplikasi QGIS. Double klik. Oke. Oke, setelah double klik, dia akan muncul data yang sudah kita input tadi. Datanya nggak hilang, jadi masih aman. Nanti kalau di jalan kalian ketemu data hilang, ya hubungi aja saya, nanti biar saya bantu biar mengembalikan data yang sudah hilang itu. Oke. Yang penting rosone nggak hilang soalnya. Dulu itu pernah ada itu. Ngerjakan 3 hari hilang ya Allah. Nggih, Sementing rosone ra hilang ngono ya kemarin aja. kami waktu ngerjakan di desa Tlogo itu ada hilang, Pak. Berapa dusun hilang gitu datanya. Ternyata pas dicari ketemu juga. Cuma kan karena udah panik ya, udah terlanjur hilang kan panik. Yang Fatimah bukan ya? Bukan, Fatimah itu. Oh iya ada, Fatimah juga ada datanya hilang. Itu kan dulu Ya. kita pakai Qfield ya, Pak. Kalau sekarang kan margin map ini lebih lebih bagus. Jadi Stabil ya. datanya masih lebih stabil. Oke.
ini kan ya, langsung di Android-nya ini di sini. Kalau yang QGIS ini, kalau misalkan mau lanjut, dilanjut. Kalau misalnya sudah pusing ya dijeda dulu. Pripun, Pak? Dilanjut? Gimana Yunita? Kamu kok sedih? Mau lanjut apa sudah? Oke, kita lanjut ke aplikasi Margin Map. Sudah pada diinstal? Halo, bentar Soleh. HP ku rada lemot. Bentar ya. Untuk aplikasi Margin Map online ya, pakai jaringan masing-masing. Nggak nyedot banyak kok, aman. Oke, teman-teman sudah membuka aplikasi Margin Map? Kalau sudah saya ulangi. Gimana? Sudah aman, Pak. Oke, silakan buka aplikasi Margin Map.
Oke, kemudian saya keluarkan dulu. Ketemu bagian ini? Email and username ketemu? Ya, ketemu Pak. Emailnya adalah pemetaan sosial desa, kecil semua ya. Pemetaan sosial desa @yahoo.com. Pemetaan sosial desa @yahoo.com. Passwordnya adalah psd@1234. PSD, P-nya besar ya. Oke, kalau sudah, klik sign in. Pak, minta tolong diulang email dan juga sandi. Matikan dulu speakernya Frisa biar bisa ngomong. Kenapa tuh? Minta tolong Kak untuk diulang sandi dan juga passwordnya. Ya. Sandinya pemetaan sosial desa. Saya kirim di grup deh biar kalian bisa baca. Username sudah saya kirim di grup ya. Bisa ditengok dulu. Sudah? Sudah masuk semua? Sudah Pak. Oke. Kalau sudah, klik bagian project. Klik bagian project. Di situ ada dua, ada pemetaan kebencanaan, ada kebencanaan Desa Candirejo. Kalian klik download yang kebencanaan Desa Candirejo. Yang pemetaan kebencanaan nggak usah. Kebencanaan Desa Candirejo. Download. Sudah terdownload? Oke, bisa sudah. Kalau sudah terdownload, silakan diklik sekali saja kebencanaan Desa Candirejo jadi warna hijau seperti ini, kemudian diklik sekali. Setelah diklik dia akan muncul peta Desa Candirejo.
Kalau di zoom dia bisa muncul RT, RW, dusun ada. Oke, sudah muncul seperti ini. Permisi Bapak, Pak Saiful Hasan, terus Mas Soleh dan teman-teman semuanya. Ini saya mau izin live group dulu, nggih. Oh ya, Ini saya mau OTW berangkat ke Salatiga dulu. oke siap. Hati-hati ya, Gesta. Siap. Terima kasih ya Mas, monggo. Ya, monggo. Yang lainnya sudah bisa ketemu layar seperti ini. Masih ada yang kendala nggak?
Halo Soleh, Oke, Mas. ini kan aku itu ini ya, ada titik di mana aku sekarang kan aku di Candi Lor gitu ya. Oke. Di situ muncul ya, di situ. Ya, kalau kalau lagi di Candirejo muncul, Mas. Ini karena saya lagi di Riau, jadi yang muncul kawasan daerah saya yang muncul. Oke, ini cuma ini ya, tahun berapa itu ya petanya itu? Peta ini karena dari Google Maps, Mas, dia mungkin sekitar 2020 atau 2000 berapa gitu. Memang ada beberapa peta yang tidak diupdate setiap tahun. Jadi kan dari teman-teman ya gitu, biar informasi ini memang mereka sudah beberapa tahun gitu loh ya. Kita lihat posisi rumah, oh masih ada yang kebun gitu kan. Oke. Memang ada Jadi beberapa peta yang belum update, Mas. saya bingung ya, kali ini memang belum petanya tahun itu gitu loh. Tuh. Oke, karena ini peta saya tidak menunjukkan di Candirejo. Nanti kalau kalian lagi di Candirejo juga akan muncul kalau digeser terlalu jauh. Oke, caranya sama, ya. Caranya sama. Pertama kalian klik di bawah itu ada add tanda plus, diklik add atau tanda plusnya, diklik sekali, dia akan muncul titik di mana kalian berada. Iya iya. Jadi dimanapun kalian berada itu titiknya sesuai dengan di situ. Kemudian Oke. di bagian atas pilih apa yang mau kita tambahkan. Misalnya kita akan menambahkan titik evakuasi bencana. Titik evakuasi bencana, klik titik evakuasi bencana. Oke, kita zoom. Kalau misalkan titik yang kita tempati adalah titiknya, maka bisa langsung klik record. Tapi kalau misalkan bukan titik itu, kita geser panahnya sesuaikan sama di mana tempat titik yang akan kita plotting. Oke, saya geser ke bawah sedikit, kemudian klik record. Sama dengan di QGIS, dia akan muncul ada status, kemudian ada jenis tempat evakuasi. Statusnya sama kayak yang tadi, kalau dia tempat evakuasi sementara, maka tulis tempat evakuasi sementara. Jenis tempat evakuasinya adalah masjid. Oke. Kemudian klik tanda centang yang ada di atas. Nah, dia akan muncul di situ, tapi di sini masih tanda tanya ya, nanti kita perbaiki. Oke, titik itu dia tanda tanya karena dia tidak bisa input bentuk geometri. Oke, itu untuk yang titik 1. Untuk jalur untuk titik evakuasi. Silakan dititik nanti beberapa tempat evakuasi yang ada di Desa Candirejo, diinput dengan cara yang sama. Klik add, kemudian sesuaikan panahnya, kita sesuaikan di sini. Kemudian diklik record. Setelah klik record, kemudian statusnya dibuat tempat evakuasi sementara. Jenis tempatnya adalah rumah RT. Kemudian klik tanda centang yang di atas. Dia akan muncul titik di mana tempat evakuasi tersebut. Sampai sini paham? Oke, saya ulang sekali lagi ya.
Kalau kita mau menambahkan titik di sini, klik add atau tanda tambah. Oke, kemudian sesuaikan di mana titik yang akan kalian plotting. Oke, misalkan di sini adalah titik atau tempat evakuasi kebencanaan. Saya ambil di sekolah. Ini ada sekolah. Sekolah, kita titik, klik record. Kemudian statusnya adalah tempat evakuasi akhir. Jenis tempat evakuasinya adalah sekolah. Baru diklik tanda centang yang ada di atas. Oke, kita sudah bikin 3 titik evakuasi. Nanti disesuaikan di Candirejo ada berapa titik evakuasi. Kalau kalian ke Riau, kalian bakal lihat lah di peta itu isinya sawit. Jadi sekitar rumah saya itu mayoritas sawit ya, ribuan hektar. Kalau di sana mungkin sawah, nanti disesuaikan saja. Oke, itu yang pertama untuk titik evakuasi. Kemudian kita cek lagi ada nggak yang bisa kita input. Kalau jalur evakuasi bencana tidak perlu diinput di margin map ya, cukup nanti diinput dari QGIS-nya aja, biar datanya sinkron di sana. Oke, mungkin cuma titik evakuasi. Nanti saya tambahkan titik sumber bencana biar kalian bisa upload di mana titik sumber bencana. Oke, gampang ya. Setelah selesai, dikembalikan, di close. Kemudian di bagian ujung bawah itu ada sinkronisasi di bawahnya satelit tuh. Yang paling bawah sebelah kiri. Diklik, dia akan berputar successfully synchronize. Kalau sudah disinkronkan, berarti nanti datanya akan saya terima di aplikasi saya. Data yang sudah akan input akan saya terima di aplikasi saya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Sudah paham atau sudah pusing? Pusing? Ya, kalau sudah pusing, kita cukupkan dulu biar nggak tambah pusing. Minimal yang aplikasi QGIS tadi kan nggak bingung lah. Kalau aplikasi Margin Map kan cuma satu item, bisa di-input di QGIS juga. Kemampuan QGIS atau pemetaan itu cukup penting. Kemarin saya diskusi sama bagian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Mereka cerita kalau kami tuh butuh praktisi GIS, Mas. Soalnya untuk pendataan batas desa di kabupaten saya itu nggak ada yang pas. Jadi masih konflik sama desa-desa lainnya. Kalau kalian punya kemampuan untuk GIS, kalian bisa tawarkan ke desa-desa.
Biasanya mereka mau menerima, ada yang, ya kalau kamu gratisan silahkan gratisan. Cuma kalau misalkan mau dibikin project, bisa dibikin project. Di sini saya masih proses pengembangan, saya sudah bikin PT sendiri. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada project pemetaan, bisa saya lakukan sendiri. Itu budgetnya lumayan. Jadi bisa menjadi kerjaan kalian. Ya, kapan lagi kamu bisa jadi CEO ya? Jadi CEO. Nggak cuma orang Cina yang bisa jadi CEO. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau disampaikan teman-teman, Pak Hasan? Sudah selesai ya? Sorry, saya tadi ke belakang tadi. Sudah selesai. Sudah selesai berarti ya? Sudah. Ya Soleh, masih sudah selesai ya ini? Sudah, Pak, sudah. Oke ya. Oke, terima kasih Mas Soleh ya. Soleh ya, saya kadang manggilnya Jangkar Soleh gitu kan sudah kebiasaan ya. Enggak apa, Pak. Terima kasih, terima kasih Mas Soleh ya sudah meluangkan waktunya untuk mengisi di kegiatan ini ya. Seperti itu. Ya alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah teman-teman juga ini responnya cepat ya. Karena kamu Gen Z ya. Sudah terbiasa pakai AI, Canva dan segala macam itu. Jadi sudah cepat cepat bisa mengikuti gitu loh ya. Maksudnya itu. Ya, terima kasih teman-teman sudah mengikuti dengan baik, sudah datang tepat waktu ya. Berarti nanti tinggal prakteknya ya, tinggal prakteknya itu. Cuma kan ini ya Soleh, nanti kan Soleh kan juga perlu mencetak juga tuh ya. Perlu mencetak juga kan, itu nanti berarti kan kalau dicetak itu digambar di kertas juga gitu ya. Nanti disalin di gigisnya atau juga langsung di margin map ya. Kan gitu. Tapi lebih baiknya nanti nek ke Baldes bawa itu toh Leh. Tetap bawa wilayah dusunnya cetakan toh. Oke, kalau untuk yang diskusi di lapangan tetap pakai peta cetak, Mas, biar gampang diskusinya. Kalau pakai peta digital, Pak Kadus itu sering kesulitan. Mereka nggak familiar sama aplikasi digital. Oke, itu teman-teman jadi itu jadi bahan ya. Nanti teman-teman bisa input sendiri. Nah, misalnya titik-titiknya sini ya gitu ya. Nanti di input sendiri itu nanti gitu. Nanti lebih cepatnya memang cetak gitu. Secara pengerjaan ya. Cepat kan nanti tinggal disalin gitu loh. Nah, kamu margin map kan langsung jadi terhubung ke Mas Soleh ya. Nanti itu jadi nanti saya cetakkan semua tetap per dusun ya gitu. Nanti kita kasihkan teman-teman nanti dibagi per wilayah dusunnya. Kalau dari perangkat desa itu dari Pusdesnya baru disampaikan ke sebagian ya gitu. Disampaikannya besok Senin tuh. Besok Senin itu Pusdek apa namanya? Pusdeknya akan menyampaikan di rapat. Gitu. Itu ya. Apa ya lebih efektifnya ini ya teman-teman berarti teman-teman besok ini nggak ada jam kuliah ya? Sebagian ada, Pak. Oke, sebagian ada, sebagian nggak ada ya. Iya. Ada itu jam berapa ada itu? Halo, bagi yang ada itu jam berapa teman-teman? Ini sebagian anak PMIKS ada yang mau observasi magang ke Semarang, Pak. Terus kalau untuk anak KI itu dari pagi, kalau anak PI asisten praktikum. Oke,
ngomong ini soalnya gimana ya, aku njaluk nomor WA-ne Pak Kadus, soalnya tak sebar ke anak-anak, nanti yang menghubungi Kadus ini siapa-siapa gitu ya. Ngono soalnya ya. Nggih, kalau bisa hari Senin perwakilan saja Mas ke sana, ya untuk surat pengantar sama ya perkenalan lah mungkin. Nanti hari Rabu barangkali ada mahasiswa yang bisa ke sana, temui di kantor desa. Kalau memang tidak bisa, sebagian ya langsung ke rumahnya masing-masing. Gitu. Sebentar ya. Gitu ya teman-teman. Jadi ada namanya sesi perkenalan atau sesi pendekatan. Ini teman-teman perlu juga silaturahmi langsung ya. Nanti tak kasih nomor WA-nya gitu. Nanti kan jadi ketemu silaturahmi terus disampaikan tujuannya apa, Pak Kadus siapnya kapan, ya gitu nanti baru jadi tidak sifatnya tidak gini. Teman-teman langsung menghubungi pertama kali langsung pemetaan, tidak begitu, tapi pendekatan dulu gitu. Pendekatan dulu perkenalan ke kadusnya gitu ya, baru mereka siapnya kapan, hari apa, ya seperti itu. Berarti bisa mulai gitu, bisa dimulai itu ya. Nek ini aja. Berarti mulainya yo paling cepat Selasa itu. Karena hari Senin itu baru disampaikan saat rapat sama Bu Sekdesnya itu. Maksud saya gini teman-teman, kita kan pengaturan jadwal 40 hari KKN rekognisi itu kan fleksibel sebenarnya. Itu fleksibel, kita nanti mengklaimnya 40 hari gitu. Tapi teman-teman teman-teman gerak cepat, semakin gerak cepat yuk akan cepat rampung. Itu maksud saya gitu. Tetap ya teman-teman, nanti ada sesi namanya perkenalan, sesi pendekatan. Beda dengan tugas kuliah yo. Tugas kuliah langsung mbok parani, langsung mbok suruh mengerjakan mapping gitu kan. Nah ini enggak, ini harus ada sesi pendekatannya dulu. Gitu, lebih enak gitu toh. Ngobrol dulu mbok jelasin, nanti siapnya kapan, ketemu gitu. Gitu ya teman-teman ya. Terus kalau surat izin itu surat izin dari LP2M belum bisa soalnya. Karena mereka belum daftar gitu ya. Nggak apa-apa. Datang aja, bilang aja secara lisan nggak apa-apa. Saya sudah ngomong ke Bu Sekdes gitu ya. Dan Pak Kadusnya juga sudah kenal sama saya. Pak Kadusnya juga sudah pernah pemetaan gitu. Gitu. Kemungkinan kecil kalau ditanya surat itu kemungkinan kecil, walaupun tak lu tanyain ya nanti, iya Pak nanti dibuatkan gitu ya. Gitu, tapi nanti ada pemberitahuan. Insya Allah gitu, insya Allah aman. So, aman ya. Terus apa lagi ya, sebentar. Oh ya teman-teman, ini ya baiknya itu mengelis di grup ya, jam-jam kuliahnya itu ya. Iya Pak, ini nanti sedang bagian KS juga sih mungkin. Jadi nanti tugasnya siapa itu ya yang strukturnya ya. Ini kan ada Efrisa, ketuanya itu. Ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendara, ada dokumentasi dan semuanya. Nah, begitu ya. Teman-teman ya gitu. Untuk pengerjaannya kan nanti fleksibel. Nah, Pak Kadusnya berkenan di balai desa, nah, Pak Kadusnya ingin di rumah ya di rumah, nah, gitu ya. Nanti dibagi per kelompok lah di Kadus itu, misalnya nanti ada berapa orang. Nah, seperti itu ya, tidak sendiri, enggak, jangan sendiri. Nah, perempuan sama laki-laki ya enggak lah, minimal 2 orang ya. Nanti itu. Terus apalagi ada yang ditanyakan enggak ya? Oh iya, ini teman-teman, ini magang. Magang itu mulainya 1 Juli. Minggu ketiga itu sosialisasi magang. Gitu. Mesti cukup waktu ya.
Saya itu juga heran, Alpha 2M ini piye kok belum buka. Ada ya mungkin minggu inilah ya. Misal minggu inilah gitu. Baiknya itu teman-teman juga WA gitu. Juga WA, wis tak kasih nomornya Pak Arya belum ya? WA, tapi kemarin sudah ada yang WA kok mahasiswa itu. Di WA gitu loh. Jadi aku kan sudah WA lagi. Sudah WA, mahasiswa sudah WA gitu loh. Ya memang kerjanya kayak iso sat-sat sana itu. Jadi maklumilah. Mungkin lagi sibuk atau apa ya. Masalahnya itu terburu waktu gitu loh. Saiki bulan Mei ya 40 hari loh teman-teman itu. Mestinya mereka sudah bisa ini memperkirakan gitu loh. Gitu ya. Dan Alpha 2M ini kantornya di Febi gitu. Kalau di dakwah itu kan aku bisa sewaktu-waktu ya naik gitu loh. Kalau di Febi kadang seorang itu namanya Pak Ari, orang itu sering keluar gitu loh. Kemarin itu saya ke sana terus dicegat Pak Satpam, mau diantar pakai itu sepeda listrik gitu. Mau kemana Mas? Cari Pak Ari Pak. Oh lagi nggak ada gitu. Akhirnya balik lagi ke Pak gitu. Nah, teman-teman juga upaya tanya. Itu ya besok tanya juga ya. Pak, mau pendaftarannya kapan? Sesuai kapan gitu. Kita mau daftar KKN kognisi dari prodi ini, fakultas ini gitu. Tanya aja gitu ya. Dari fakultas dakwah aja deh, dari fakultas dakwah lah. Dari fakultas dakwah ya. Mulai kamu kok prodi PMI semua dari kognisi. Di fakultas dakwah gitu aja bilangnya ya. Nanti beberapa orang lah WA gitu. Nanti jawabannya apa coba dari Pak Ari itu. Kemarin itu tuh terakhir jawabannya ya minggu ini udah dibuka pendaftaran gitu ya, apa gimana? Halo, ya Afrisa gimana? Gak kedengeran Afrisa? Bukan, suaranya nggak muncul. Duh, Kemarin sempat tanya ini sih Pak, bilangnya nanti saya Bu ini gitu aja cuman. Tapi sampai sekarang belum ada di Siakas. nah ya SIAKT pun ya apa webnya pun ya error juga. Tapi makanya kita nggak usah nunggu sana gitu loh, kita lakukan aja gitu toh. Makanya yang penting kan ya sudah berusaha ya. Daripada kamu nunggu, oh ternyata mepet banget antara waktu selesai KKN sama waktu mulai magang itu gimana gitu loh. Wong magang itu juga ngurus banyak persiapannya juga banyak, masalahnya kan itu. Gitu. Makanya dengan waktu itu ya, oke itu aja teman-teman dari saya, nanti silahkan di share untuk jadwal kuliahnya ya, nanti bisa disesuaikan seperti itu gitu. Oke, alhamdulillah ya hari ini berjalan dengan lancar sekali gitu. Alhamdulillah ya, meskipun online tapi tetap jalan dengan lancar. Kemudian teman-teman gini, ingatannya terbatas ya, maka teman-teman bisa otak-atik sendiri di rumah gitu loh. Nanti satu biar nggak lupa gitu. Ingatannya terbatas, makanya di otak-atik sendiri aja gitu ya biar tidak lupa gitu. Oke, terima kasih untuk hari ini, alhamdulillah semoga nanti berjalan dengan lancar. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh, terima kasih Pak Saifullah, terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Sama-sama, terima kasih.
Sama-sama lah. Enggak mau. Kita ada PDD. Enggak, kita ditaruh aja. Aduh, astagfirullahaladzim. Selfie ngene kabeh. Hah? Aku enggak bawa uang nih. Digratisin. Rawa. Ora yakin deh. Harus diyakinin kan. Situ. Ya wes. Apa rame lu? Tuhnya kalian HP berapa? Terus wong 5 tok siji. Kon HP dhewe mesake lho, Semarang di mana? Di tengah kota. Di Dinsos. Provinsi. Oh, belum ada. Apa? Itu tetanggaku yang kerja situ. Semarang kan kotanya lumayan ada. Ya kayak ini besok ya, kamu sini ya. Saya bikin ya, kampus kayak biasa lah. Yudi kita besok aku kok digocek apa? Aku nyebut besoknya kok cepet yo, ya tak gas ya. Aku tuh mau naik kafe ini ya, bukan berenang yang penting. Ada di LPTP ada, di LH ada, terus di LSM ada, terus ada di banyak kok. Bisa kita bisa semua, boleh bisa semua. Aduh capek juga. Kewirausahaan sama kesehatan. Makanya UMKM bisa.